Nah, istrinya ini, si Rachel ini, ketika dibawa keluar dari rumahnya, rumah Laban, dia membawa terafim. Terafim itu kan patung dewa ya. Jadi Yakub orang beriman, Rachel dari keluarga beriman juga, dari keluarga Laban gitu. Tapi dia nyembah Tuhan lain. Dia sangat kagum dengan buah dudaim, artinya dia mempercayai buah itu bisa membawa atau memberi anak. Padahal bukan itu kan. Dia membawa terafim. Gitu. Nah, jangan-jangan Laban ini juga nyembah terafim. Sepertinya begitu ya. Jadi dia cari terafimnya tapi tidak ketemu. Jadi Laban ini nyebut Yehuwah tapi punya terafim. Terus si Rachel ya seperti itu. Ini kalau sekarang ya Kristen-Kristen ya yang KW tadi yang melanggar hukum kedua. Ada yang nyebut Yesus sebagai Tuhan lain dari Yehuwah. Jadi mereka merasa umat Yesus harus memusuhi umat Yehuwah. Ya, ini aku tidak tahu kategorinya apa. Artinya mereka malahan melanggar hukum kedua itu secara terang-terangan gitu. Kalau yang modelnya Rachel kan tidak terang-terangan. Jadi keluarga Laban ini menyembah Yehuwah tapi juga menyembah yang lain. Artinya dia halus gitu ya, penyembahannya yang penolakannya kepada Tuhan original ini halus sekali, tidak terang-terangan. Tapi kalau terang-terangan anti Yehuwah, terang-terangan apa istilahnya ya, anti Ibrani misalnya, lah ini lucu malah. Roh kudus mana yang menyuruh orang membenci nama suci? Nah, ini roh kudus apa? Itu pertanyaan. Yesus apa yang menolak namanya adalah nama suci? Bahwa nama Yesus itu terjemahan. Jadi kalau ada roh Yesus, roh kudus yang mengaku bahwa Yesus adalah nama original, berarti dia dobos gitu ya, palsu, pendusta. Karena dari pengetahuan teologi manusia, orang sudah tahu nama Yesus itu bukan nama asli. Itu pengetahuan manusia. Kalau sampai Roh Kudus dan Yesus yang Tuhan tidak bisa tahu bahwa itu yang original, berarti kan dia palsu. Sama seperti umat sebelah menyebut Yesus sebagai Isa. Mereka tidak tahu bahwa Kristen Arab menyebutnya Yahshua. Jadi Tuhan mereka tidak tahu. Berarti kan palsu kan? Tidak maha tahu gitu. Dan saya bersyukur Tuhan mereka tidak maha tahu gitu. Artinya kita bisa buktikan bahwa Tuhan mereka bukanlah Tuhan kita, bukanlah Tuhan Yahudi, bukanlah Tuhan Israel. Gitu. Ya gitu dari komentar untuk Anjar. Untuk Anjar nanti perlu dites ini. Karena masih ada roh yang marah di dalam otaknya, berarti ada kodam, demit di otaknya. Silakan yang lain, pertanyaan, komen. Oke, gitu tambahannya. Ada yang mau komen lagi, pertanyaan? Ini memang topik yang berat. Mas Ete. Ya. Nah, responnya dari hukum kedua itu kan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku ya. Iya. Berarti apapun yang di luar dari Tuhan yang hidup, Tuhan Israel, itu bisa dikatakan Tuhan yang lain gitu. Entah itu keluarga, entah bapak, ibu, anak, mungkin pekerjaan dan sebagainya, bahkan orang-orang terdekat dalam hidupnya bisa menjadi ilah lain, berpotensi menjadi ilah lain dalam hidup seseorang gitu. Secara spesifik tidak. Jadi keluarga ya keluarga. Tetapi yang jadi masalah adalah gambarannya. Karena di hukum kedua ini kan jangan membuat pahatan keserupaan dengan sesuatu yang di bawah bumi, di langit, di bumi dan di bawah bumi, di air gitu ya. Nah, misalnya ini bisa dikatakan kalau kita pakai istilah berhala gitu ya. Kita pinjam istilah India gitu ya, berhala. Berhala itu ya artinya ya Tuhan lain ya, Tuhan yang bukan yang original. Jadi masing-masing agama akan punya berhala masing-masing, saling mencap yang lain itu berhala. Nah, dalam konteks sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, misalnya hobi misalnya. Saya sering dengar, saya rasa teman-teman juga sering dengar gitu ya. Orang bisa memberhalakan hobi.
orang bisa memberhalakan artis misalnya. Nah, artis-artis itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan sebutannya idola, idol. Kata idol itu kan sesembahan. Jadi idol itu kalau dalam konteks aslinya ya patung dewa-dewa itu. Jadi ketika orang melakukan pemujaan kepada artis, tokoh, kultus individu gitu ya, termasuk pendeta, kakak rohani gitu ya. Kultus individu ini jadi berhala. Kenapa? Karena idol itu. Sifatnya idol. Jadi kalau kakak rohani bilang nama Yehuwa sesat, sama seperti saksi-saksi Yehuwa. Ada pemimpin rohani, pendeta bilang gitu. Tapi faktanya mereka ya yang salah gitu ya. Kenapa? Nama itu ada di kitab suci originalnya, walaupun tidak ada di dalam kitab LAI. Kitab LAI yang salah gitu ya. Terjemahnya yang salah. Gitu. Dalam kitab-kitab Inggris juga salah gitu, tidak menyertakan nama itu. Jadi ketika orang ngomong Yehuwa maka dianggap sesat. Nah itu malah mereka yang sesat. Gitu. Mereka berdosa. Gitu. Nah berkaitan dengan hal-hal tadi, itu adalah apa istilahnya? Kalau saya memberi istilah itu kayak ini, kaki tangan gitu. Misalnya Yesus pernah bilang, jika kamu tidak bisa berpisah gitu ya, membenci, bahkan memukai, kalau nggak salah menggunakan kata kebenciannya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, terus kamu tidak bisa membenci saudara, membenci, intinya adalah itu jadi berhala. Gitu. Nah, ini akan nampak manifestasinya kalau nanti ada konsekuensinya. Misalnya, saya karena mengasihi keluarga saya, maka saya meninggalkan Tuhan saya. Seharusnya saya punya waktu dengan Tuhan dan membawa mereka kepada Tuhan, tetapi karena saya mengasihi mereka, saya meninggalkan ibadah saya. Nah gitu. Makanya kalau kepala keluarga itu punya perannya di sini ya. Kalau kamu berdosa kepada hukum kedua ini, itu nanti muncul, nampak dari cara prioritas gitu ya. Antara Tuhanmu dan prioritas lain gitu ya. Nah, prioritas lain ini yang namanya prioritas itu harus, walaupun saya tidak terlalu menyamakan bentuk ya. Jadi bentuk prioritas itu kan kalau di kalangan-kalangan pemuritan yang umumnya itu prioritas waktu gitu. Jadi terjadwal ibadahnya, disiplin rohani lah. Kalau saya tidak peduli dengan itu, saya tidak, acuan saya bukan itu. Prioritas yang saya tekankan adalah kamu punya relasi tidak dengan Tuhanmu gitu. Jadi ini di luar pengetahuannya, kita harus punya pengalaman. Pernah nggak punya pengalaman dituntun dalam kasus-kasus yang sulit? Pernah nggak ada suara yang kamu dengar? Pernah nggak pembuktian dari suara itu, tuntunan itu dibuktikan dengan realita gitu ya? Misalnya kadang orang pernikahan kan, ya ini sudah dipersatukan Tuhan, saya sudah berdoa, terus saya sudah yakin ini Tuhan yang mengendaki dan dipersatukan. Maka prinsipnya seringkali kalau sudah bisa nikah berarti kehendak Tuhan kan begitu. Ya itu prinsip umum yang bagus. Tetapi faktanya saya punya beberapa teman yang sudah berdoa seperti itu, dimurutkan dengan sangat ketat, tapi selingkuh satu. Yang kedua cerai, ada yang cerai. Saya punya teman begitu. Saya anggap dia sangat rohani gitu ya, berkaitan dengan disiplin rohani sangat luar biasa. Tapi dia gagal di dalam pernikahan. Artinya apa? Artinya salah satu dari pasangan ini punya gambaran ilah lain. Simpelnya begitu. Kalau dianggap ada berhala, secara teori pasti ada berhala, ada Tuhan lain. Jadi segala hal yang terjadi itu hanya manifestasi saja, hanya kulitnya saja. Tapi core-nya, masalah utamanya bisa jadi ya memang hukum kedua, ada Tuhan lain. Tapi Tuhan lain ini tidak akan kelihatan. Sangat sulit kecuali terlatih ya. Makanya di LSAD kita berusaha terlatih mengenali Tuhan lain. Bahkan di dalam peristiwa-peristiwa yang random gitu, yang sepele. Tapi seringkali terlihat, oh ini ada pola ini. Pola Tuhan lain gitu ya. Elohim Aharim.
Ada roh lain yang melawan saya, melawan Tuhan saya, dan saya jadi korban. Saya jadi battleground, tempat peperangan antara Tuhan dan setan di dalam hidup saya. Jadi saya tidak bisa mendengar Tuhan, maka saya melakukan kesalahan. Nah, itu nanti melibatkan banyak tadi yang disebutkan Mas Bayu tadi ya. Tapi itu hanya manifestasi saja, bukan sosok original dari Tuhan lainnya. Itu harus dicari gitu ya. Misalnya kalau kita baca kisahnya Yakob gitu ya. Yakob punya istri namanya Rachel. Rachel ini dicintai, cakep, cantik parasnya gitu ya. Tapi satu, dia sulit mengandung. Nah, istrinya Yakob yang lain, Leah misalnya, punya anak 4, Rachel tidak punya. Makanya Rachel suruh gundik hambanya gitu ya, Silpa kalau nggak salah, untuk dinikahi oleh Yakob. Jadi Yakob ini poligami 4 orang dan tidak boleh nambah lagi kan, dia berjanji Yegar Sehaduta dengan Laban gitu, tidak akan mengambil istri lain, jadi maksimal 4. Jadi kalau umat sebelah poligami maksimal 4 itu ya saya rasa dari Yahudi juga itu. Nah, istrinya ini, si Rachel ini, ketika dibawa keluar dari rumah Laban, dia membawa terafim. Terafim itu kan patung dewa ya. Jadi Yakob orang beriman, Rachel dari keluarga beriman juga, dari keluarga Laban gitu. Tapi dia nyembah Tuhan lain. Dia sangat kagum dengan buah dudaim, artinya dia mempercayai buah itu bisa membawa atau memberi anak. Padahal bukan itu kan. Dia membawa terafim. Gitu. Nah, jangan-jangan Laban ini juga nyembah terafim. Sepertinya begitu ya. Jadi dia cari terafimnya tapi tidak ketemu. Jadi Laban ini nyebut Yehuwah tapi punya terafim. Terus si Rachel ya seperti itu. Ini kalau sekarang ya Kristen-Kristen ya yang KW tadi, yang melanggar hukum kedua. Ada yang nyebut Yesus sebagai Tuhan lain dari Yehuwah. Jadi mereka merasa umat Yesus harus memusuhi umat Yehuwah. Ya, ini aku tidak tahu kategorinya apa. Artinya mereka malahan melanggar hukum kedua itu secara terang-terangan gitu. Kalau yang modelnya Rachel kan tidak terang-terangan. Jadi keluarga Laban ini menyembah Yehuwah tapi juga menyembah yang lain. Artinya dia halus gitu ya, penyembahannya, yang penolakannya kepada Tuhan original ini halus sekali, tidak terang-terangan. Tapi kalau terang-terangan anti Yehuwah, terang-terangan apa istilahnya ya, anti Ibrani misalnya, nah ini lucu malah. Roh kudus mana yang menyuruh orang membenci nama suci? Nah, ini roh kudus apa? Itu pertanyaan. Yesus apa yang menolak namanya adalah nama suci? Bahwa nama Yesus itu terjemahan. Jadi kalau ada roh Yesus, roh kudus yang mengaku bahwa Yesus adalah nama original, berarti dia dobos gitu ya, palsu, pendusta. Karena dari pengetahuan teologi manusia, orang sudah tahu nama Yesus itu bukan nama asli. Itu pengetahuan manusia. Kalau sampai Roh Kudus dan Yesus yang Tuhan tidak bisa tahu bahwa itu yang original, berarti kan dia palsu. Sama seperti umat sebelah menyebut Yesus sebagai Isa. Mereka tidak tahu bahwa Kristen Arab menyebutnya Yahshua. Jadi Tuhan mereka tidak tahu. Berarti kan palsu kan? Tidak maha tahu gitu. Dan saya bersyukur Tuhan mereka tidak maha tahu gitu. Artinya kita bisa buktikan bahwa Tuhan mereka bukanlah Tuhan kita, bukanlah Tuhan Yahudi, bukanlah Tuhan Israel. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi, apakah keluarga atau yang lain itu bisa jadi pelanggaran hukum kedua? Bisa, tapi itu hanya atributnya saja. Sosok Tuhannya belum jelas seperti itu. Tapi bisa dianalisa atau bisa dicari. Ya, silakan yang lain, pertanyaan lain mungkin.